Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ahmad Kontumio Media Inspirasi Banua. Kali ini kita berada di kediaman Bapak siapa Pak? Mutohar. Bapak Mutohar yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Jadi di sini tadi kita melihat di belakang ada pondok, isinya kok ada jamur. Jadi ini kita mau mengupas tuntas ini, kalau bisa tuntas kalian. Jadi apa yang ada di belakang tadi, terus ingin tahu penjelasannya sama ownernya ini. Jadi mari kita simak dari penjelasan Mas Tohar. Diawali dari mana Mas Tohar itu bisa berbudidaya jamur? Ini jamur apa ini namanya? Sebelum saya cerita banyak masalah jamur, Ya. saya kembali lagi asal masalah kenapa saya budidaya jamur, Ya, pengembangan jamur. pengembangan jamur. Sebetulnya ini awalnya sih ketidaksengajaan kenapa saya terjun ke dunia jamur, terutama jamur tiram putih. Asalnya itu kisah kembali ya sebelum kita topik utama budidaya jamur. Jadi saya sekeluarga, karena kan saya termasuk hobi makan jamur ceritanya. Makan jamur asalnya hobi makan jamur. Nah, suatu saat istri saya itu memasakkan jamur dari jamur liar. Ngambil dari alam. di alam. Di alam itu ya. Karena memang secara kehidupan sendiri jamur itu asal muasal memang dari liar. Nah, singkat cerita begitu dimasakkan istri, ternyata saya ya awalnya nyaman, tapi suatu saat saya pas begitu habis makan terasa nggak nyaman, mabuk malah, mabuk sampai keracunan. Jadi saya sekeluarga, jadi istri saya, anak saya dua, itu keracunan. Cuma yang paling parah itu saya, karena saya sempat masuk IGD. Jadi sore maghrib itu makan, ada oseng jamur dari istri yang masakan. Malamnya sekitar jam 10 jam 11 malam itu ternyata saya keracunan, padahal sudah dicarikan obat alternatif seperti minum air kelapa muda kan penawar racun. Ternyata tidak mampu, mau nggak mau dibawalah saya ke rumah sakit gara-gara makan jamur. Akhirnya saya nginep lah di hotel Nggak nyaman. satu malam. Nah, itu rasanya masuk jam 12 malam itu, pagi jam 7 sudah sembuh karena langsung ditangani oleh pihak medis kan. Itu rasanya, ya itu semalam itu habis 500 kurang 1.000 rupiah, saya masih ingat terus. Nah, berawal dari situlah akhirnya saya itu kan termasuk juga satu hobi makan jamur. Terus saya coba browsing ke internet, ke YouTube, orang kok ada budidaya bisa dimakan, bisa dibudidayakan. Akhirnya saya tertarik lah usaha budidaya jamur, salah satunya jamur tiram putih ini. Awal-awalnya seperti itu Mas. Jadi sejarahnya itu sejarah pahit dulu saya ngalami. Tapi saya penasaran, saya juga terus ya, kenapa orang lain bisa ada budidaya dan bisa dikonsumsi, layak dikonsumsi dan dijual, mereka bisa. Akhirnya saya juga terjunlah ke usaha budidaya jamur. Itu pun belajarnya melalui YouTube. Kan sekarang ini lagi tren ya, jadi setiap kita mau usaha pun biasanya gurunya itu pertama YouTube, Google. Nah, sampai situ kita belajar budidaya jamur kurang lebih sudah hampir 5 tahun saya bisa budidaya jamur ini. Jadi awal singkatnya budidaya jamur seperti itu. Terus sekarang sudah budidaya itu kisaran berapa log itu? Untuk sementara ini karena unik Mas, jadi untuk budidaya jamur ini salah satu penasaran saya itu
ini kan hidup di Kalimantan yang secara alam itu kan panas ya, karena menurut kehidupan jamur teorinya jamur itu bisa hidup di kisaran suhu di bawah 30 ke bawah itu baru bisa hidup ya. Jadi suhu sekitar 25 sampai 27 sampai 30 itu baru bisa hidup, bisa berkembang normal. Dari situ saya terpacu, saya pelajari terus, ternyata di budaya di Kalimantan bisa, walaupun suhunya kadang di atas 35, 34 gitu kadang-kadang. Itu biasanya di bulan-bulan 8, 9, 10 itu ekstrim benar, mulai dari bisa sampai 35. Iya betul. Ya. Makanya dimodifikasi pakai siram, ya kan? Terus lantainya basah supaya mengakali suhunya itu, suhunya biar bisa turun. Ternyata alhamdulillah di Kalimantan ini mungkin secara perlahan jamur ini menyesuaikan dengan kondisi alam. Sedikit banyak, walaupun secara endemiknya memang dia hidupnya di kisaran suhu 30. Ya Mas, mungkin sebelum kita lanjut ya, ada istilah itu tak kenal maka tak sayang kan, makanya ingin memperkenalkan juga biar siapa tahu nanti ketemu di jalan teman-teman kita menyapa kami. Nama saya Mutohar, alamat Dusun Kangkunun, Desa Telaga, RT 3 RW 3, Kecamatan Playhari, Kabupaten Tanah Laut. Lanjutkan ya kejadian yang kami alami selama ini, belajar dari YouTube dan juga melalui pelatihan dari kelompok tani maupun dari dinas. Dan kami juga berterima kasih nih pada dinas terkait yang mensupport kami, terutama karena kebetulan kami ini tinggalnya di tepi hutan lindung ya, hutan lindung yang kebetulan yang membina kami, mensupport kami salah satunya adalah KPH Tanah Laut. Jadi beliau-beliau yang mensupport kami karena kami cita juga dalam usaha, namanya usaha itu naik turun grafik ya. Kebetulan pada saat itu juga kami pernah mengalami kerugian juga lumayan cukup banyak. Jadi dalam satu musim namanya tanaman ini kan alam gitu ya, itu sempat kena wabah hama, serangan hama. Jadi total satu umbung itu ya habis semua. Itu dulu saya bikin sekitar 10.000 backlog itu total, tidak ada satupun yang berhasil. Jadi lumayan banyak pada saat itu. Itu dengan jamur ini berhasil atau tidak berhasil ketika kita membuat itu secara otomatis keluar biaya yang juga lumayan cukup banyak ya. Jadi pada waktu itu kerugian yang saya alami sekitar 35 sempat down juga, tapi alhamdulillah ada support dari KPH memberi semangat kepada kami dan kepada istri saya juga. Kebetulan kami berdua kolaborasi untuk usaha jamur. Kalau saya memang spesialis budidaya jamurnya, mentahnya. Kalau istri keturunannya, ke olahannya, olah jamur crispy, nugget, pentol jamur. Beliau yang pengembangan untuk turunan jamur. Berarti itu kalau sudah menginjak produksi berarti dari dinas Disnagrin. Nah, kerjasama ada dinas yang membantu. Berarti sudah masuk ranahnya ke dinas industri. Iya betul. Dari spot dinas industri kayak apa? Alhamdulillah cukup bagus dan kami merasa terbantu. Terima kasih pada Pak Masturi ini, Big Boss kami yang terus mensupport kami masuk IKM, binaan beliau juga, dinas koperasi juga yang mensupport kami. Intinya kepedulian pemerintah kepada kami selaku pengusaha itu sangat support Mas. Di kecil menengah ya, karena sekarang memang digalakan untuk penguatan
UMKM dan UKM di tanah laut, dan ada slogannya Limbung Olahan Tanah Laut. Jadi ini ini salah satu hasil daripada produk turunan dari jamur tiram tadi yang sudah jadi crispy. Ini jamur crispy Siva, itu jamur tepung garam, minyak bumbu dan lain-lain, diproduksi KTH Subur Makmur. Jadi diproduksi KTH Subur Makmur, berarti jenengan termasuk salah satu anggota KTH? Iya, kelompok tani hutan binaan KPH Tanah Laut. Nah, kebetulan yang jadi anggota itu istri saya, beliau juga salah satu pengurus KTH, bendahara KTH Subur Makmur. Diketuai oleh Bapak Abdul Basir. Itu ketua kami, ketua istri kami yang selama ini membina, mewadahi kelompok kami selaku kelompok tani hutan binaan KPH Tanah. Jadi ini salah satu dari spot dinas industri tanah laut. Jadi dari dinas itu ada pelatihan kemasan, terus dari halal, nanti intelektual, itu semuanya disupport. Jadi semuanya gratis. Jadi itulah kenyamanan kita kalau hidup di tanah laut gitu. Hebat itu. Nyaman kita, pokoknya masyarakatnya nyaman itu.